yang ini tutup, besoknya ganti lagi, orang baru lagi kawan. Nah, jadi strategi harus Anda kuasai kawan, jangan sembarangan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobatku, kembali lagi di channel Ngalor Ngidul. Oke sobatku, di kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara menjadi pengusaha telur yang sukses, tidak ada kendala, kerugian ataupun gulung tikar. Oke, simak terus video saya ini sampai selesai. Oke sobat, banyak sekali fenomena pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha baru, agen telur kawan. Namun pada akhirnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mereka gulung tikar, mereka merugi. Itu kenapa? Nah di sini yang pertama saya akan bahasnya dahulu, yaitu penyebab banyak dari mereka gulung tikar. Itu kenapa? Sebab yang pertama yaitu mereka tidak mengetahui yang namanya penyusutan, resiko pecah, dan resiko busuk. Nah, di situ kebanyakan dari mereka tidak mengetahui kawan, bahwa jualan telur ini ada yang namanya susut, pecah, dan resiko busuk. Nah, itu adalah penyebab utama mereka kebanyakan akan gulung tikar kawan, karena tidak mengetahui yang namanya biaya penyusutan, biaya pecah, dan biaya kerugian busuk kawan. Kita harus mencadangkan yang namanya biaya-biaya penyusutan, biaya pecah, dan biaya busuk kawan. Kita harus membuat biaya cadangan. Otomatis kita harus menaikkan pengambilan keuntungan kawan. Jadi kalau pengambilan keuntungan Anda biasanya Rp500, Anda harus meningkatkan kawan dari ketiga resiko tadi. Jadi tiap resiko ini, 3 ini Anda harus membuat, yaitu biaya cadangan kerugian, yaitu Anda harus menaikkan pengambilan keuntungan Anda. Jadi kalau menurut saya di telur ini kawan, Anda berjualan telur, apalagi untuk pengecer kawan, Anda tidak bisa kawan ngambil untung 1.000, tidak bisa. Untuk pengecer ini kawan, saya bahas dulu untuk pengecer. Saya sendiri merasa menjadi agen telur ini kadangkala saya merasa kesulitan kawan mengendalikan pasaran yang sangat rusak ini. Karena apa? Karena pengecer di pinggir jalan itu kawan, mereka bikin tulisan yang gede itu harganya, itu kadangkala itu membuat nama baik agen telur menjadi rusak kawan, karena pengecer di pinggir jalan seperti itu. Karena sebenarnya mereka pengecer di pinggir jalan itu kawan, kebanyakan dari mereka itu adalah pemula. Nah, pemula itu mereka tidak mengetahui yang namanya resiko-resiko itu. Dikira ngambil untung 1.000 itu sudah untung, padahal paling nyata-nyatanya mereka mendapatkan 500 per kilo itu sudah bagus kan. Bisa jadi mereka itu mendapatkan Rp200 atau Rp300 per kilo kan. Jadi minimal Anda ambil untung jangan 1.000 untuk pengecer ini kan, minimal itu 1.500. Nah kebanyakan begitu kan, di jalan-jalan itu mereka pemula semua. Jadi mereka punya modal, ingin usaha apa, melihat telurnya yang tiap hari pasti laku, kemudian mereka berjualan. Namun saya lihat di jalan-jalan itu kawan, orangnya itu beda terus. Orang ini hilang, tumbuh lagi, yang lain lagi, seperti itu terus kawan. Itu kenapa? Yaitu tadi, berilah cadangan atau anggaran resiko busuk, resiko pecah, dan resiko penyusutan. Anda harus kasih anggaran kawan. Jadi Anda tidak bisa ngambil untung minim. Anda merasa supaya telur Anda cepat laku, cepat habis, cepat belanja. Di telur nggak bisa seperti itu kawan. Jadi bukan kayak beras atau kayak yang lain. Kalau ditimbang itu jadi kawan. Karena itu beras itu kecil-kecil, bisa kalau kelebihan kita bisa ngambil. Kalau Anda nimbang di telur, Anda nimbang 1/4, Anda nimbang 1 kilo. Nah, timbangan Anda anget, tiap nimbang anget itu jatuhnya tidak bisa kawan, tidak jadi. Maka di situ strategi Anda harus menaikkan pengambilan keuntungan Anda kawan.
Sebenarnya kalau pengecer kawan, Anda harus mengambil untung itu Rp2.000 kawan, 2.000, dan paling minim kalau menurut saya itu 1.500. Ini khusus untuk pengecer. Dan untuk agen telur atau kita jual lagi ke toko atau ke warung, minimal Anda ngambil untung itu harus 1.000 kawan. Itu minimal lagi Anda ngambil untung itu Rp600 per kilo. Itu minimal karena pengambilan banyak atau per peti itu kawan. Jadi Anda ngambil untung minimal 600-700 kawan. Jadi kalau Anda ngambil untung Rp300 per kilo, jadi per ikat itu Anda ngambil untung 5.000, Anda kemungkinan besar Anda rugi kawan, karena ada pecah dua. Ini sudah berapa per ikat atau per peti, itu pecah 2 biji, itu sudah berapa kawan? Kalau Anda ngambil untung 5.000, resiko pecah Anda ganti itu 2 butir, keuntungan Anda berapa? Nah, keuntungan Anda 1.000 perak, 1.000 perak, 2.000 perak sehari Anda buat beli bakso habis kawan. Makanya di situ banyak pemula yang menjadi agen telur. Saya pantau itu baru terus kawan, mereka selalu baru. Yang ini tutup, besoknya ganti lagi, orang baru lagi kawan. Nah, jadi strategi harus Anda kuasai kawan, jangan sembarangan. Oke, itu adalah resiko kawan, berjualan agen telur, penyebab kerugian yang terbesar. Oke, saya di sini akan bahas yaitu keuntungan kawan. Jadi selanjutnya saya akan bahas keuntungan, yaitu bagaimana cara kita meningkatkan keuntungan supaya kita tidak merugi, bahkan kita bisa untung lebih banyak. Strateginya yaitu saya akan bercerita sedikit dari pengalaman atau dari pelanggan kawan. Suatu cerita yaitu ketika pelanggan saya beli di tempat saya, mereka beli telur dan menanyakan harga. Dan saya beritahu harganya naik 200 per kilo, naik 500 per kilo. Kalau naik 500 kawan, per peti sudah naik 7.500. Kalau naiknya 1.000, per peti sudah naik 15.000 kawan. Nah, itu kelihatan banyak. Nah, di situ mereka malah ragu kawan, mereka malah belinya sedikit dengan alasan mereka takut harganya, takut kemahalan. Mungkin mereka takut harganya terlihat mahal duluan atau bagaimana seperti itu. Itu kalau menurut saya itu salah kawan, salah besar Anda seperti itu. Justru kalau harga telur Anda mengetahui harganya naik, justru di situ kesempatan Anda harus stok yang banyak kawan. Apalagi kalau harga terendah itu Anda harus punya stok yang lumayan, jangan sedikit. Kalau harga rendah Anda harus ketika esoknya naik, nah di situ Anda bisa mengikutin kawan, Anda bisa menaikkan sedikit. Kalau esoknya naik terus sampai tinggi, sampai 2.000 sampai 3.000. Kalau telur itu kalau naik terus kawan. Nah, di situ Anda harus stok yang banyak. Nah, di situ nanti Anda bisa stok yang banyak, kemudian esoknya naik, Anda harus mengikutin. Jadi keuntungan yang lebih di situ kawan, keuntungan telur yang lebih di situ. Jadi jangan malah Anda kosongkan dulu. Anda mengkosongkan dulu supaya pelanggan mengerti harga dulu. Anda keliru. Pertama, pelanggan Anda kabur. Kedua, Anda rugi kawan, karena Anda menyanyiakan kenaikan harga. Karena harga naik Anda tidak punya stok, itu Anda rugi kawan. Jadi saran saya, kalau harga naik Anda harus stok yang banyak kawan. Tapi menurut penjualan Anda, jangan sampai melampaui batas, karena nanti akan rusak dan jelek, bahkan busuk kawan. Jadi dikira-kira sendirilah, umpama Anda sehari 100 kilo, jadi bisa Anda menyetok 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi Anda belanja 200 kilo atau 300 kilo. Nah, seperti itu kan, itu strateginya supaya keuntungan Anda ada yang lebih. Jangan Anda malah stop dulu, tidak belanja dulu, nunggu harga stabil dulu. Di situ Anda akan malah rugi kawan. Pertama, pelanggan Anda kabur, belanja di lain. Kedua, Anda rugi, harga naik, seharusnya Anda itu mempunyai modal murah, yang ketika 2-3 hari yang akan datang harganya itu naik sekira kisaran 4.000, Anda malah tidak punya stok. Kalau 3-4 hari itu Anda mempunyai stok yang banyak, yang lumayan, nah itu kan keuntungan Anda kawan.
Anda jual harga pasaran, padahal harga belanja Anda masih murah. Nah, itulah strategi yang bagus saya bocorkan di sini. Semoga Anda memahaminya dan mempraktekannya, karena saya di sini merasa kasihan karena banyak pemula yang mulai gulung tikar dengan berjualan telur ini, kawan. Jadi saya agak merasa kasihan sekali. Mereka punya duit, kemudian mereka berjualan telur, dan pada akhirnya mereka kehilangan modal mereka dan akhirnya gulung tikar. Oke sobat, mungkin itu dulu video dari saya bagaimana strategi meningkatkan keuntungan berjualan atau menjadi agen telur, kawan. Oke sobat, cukup itu saja video dari saya. Semoga membantu. Silahkan dipraktekkan, dan jika video saya ini bermanfaat untuk Anda, silahkan Anda like. Dan jika video saya ini tidak bermanfaat dan memberikan edukasi yang tidak baik kepada Anda semua, silahkan Anda dislike, tidak mengapa bagi saya hormati pendapat Anda. Oke, terima kasih banyak, salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.